slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Hai teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bioetika khususnya dalam kasus vasektomi. Nah, pertama-tama, apa sih itu bioetika? Bioetika adalah disiplin ilmu yang mempelajari dan menganalisis isu-isu etis yang muncul dalam konteks biologi dan kedokteran. Bioetika menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan pengetahuan ilmiah untuk mengevaluasi dan memberikan panduan mengenai praktik dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kesehatan, serta penelitian biomedis. Nah teman-teman, selanjutnya apa sih itu vasektomi? Vasektomi adalah operasi kecil atau minor sugary yang dilakukan untuk mencegah sperma berpindah ke testis dan penis. Vasektomi adalah metode pengendalian kelahiran yang melibatkan pemotongan vas deferens yang membawa sperma dari testis ke penis. Nah, metode ini, sperma tidak keluar bersama air mani saat ejakulasi. Berdasarkan studi Ikatan Ahli Urologi Indonesia atau IAUI, rekanalisasi atau penyambungan kembali vas deferens dapat dilakukan setelah vasektomi, dan rekanalisasi mengembalikan fungsi vas deferens sehingga menyebabkan penurunan vasektomi mengembalikan kesuburan seperti semula. Nah, teman-teman, bagaimana sih metode vasektomi itu? Nah, ada dua jenis metode vasektomi, yaitu metode sayatan atau konvensional dan metode tanpa pisau bedah atau tanpa pemotongan. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan vasektomi yaitu, pertama-tama dokter bedah akan membuat mati rasa area yang mau dioperasi dengan menyuntikkan anestesi lokal ke dalam kulit skrotum dengan jarum kecil. Setelah area operasi mati rasa, dokter akan membuat dua sayatan kecil di kulit di setiap sisi skrotum. Pada metode tanpa pemotongan, dokter akan membuat tusukan kecil di skrotum ali-ali sayatan. Kemudian, dokter akan menemukan tabung yang membawa air mani dari testis atau vas deferens. Nah, sebagian kecil vas deferens ditarik melalui sayatan atau tusukan. Kemudian, dokter akan memotong vas deferens di area yang sudah ditarik keluar dari skrotum. Vas deferens kemudian ditutup dengan cara mengikatnya atau menggunakan panas atau kauterisasi, klip bedah atau kombinasi metode. Kemudian dokter akan mengembalikan ujung vas deferens ke skrotum. Kemudian dokter akan menutup sayatan di area operasi, bisa dengan cara menjahitnya atau menggunakan lem. Pada beberapa kasus, luka dibiarkan menutup sendiri seiring waktu. Selanjutnya, prosedur vasektomi. Yang pertama, mencukur rambut pada area penis dan skrotum. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, meningkatkan visibilitas, dan mengurangi resiko infeksi. Yang kedua, pemberian tindakan aseptik pada area skrotum. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah infeksi dan memastikan keamanan serta keberhasilan prosedur. Tindakan aseptik bertujuan untuk menjaga lingkungan steril selama operasi. Kemudian yang ketiga yaitu proses anestesi. Pertama, penggunaan anestesi lokal seperti lidocaine 1-2% sebanyak 1-5 cc. Kemudian, penyuntikan anestesi secara perlahan di area vas deferens. Kemudian, menunggu hingga anestesi bereaksi. Kemudian yang keempat, yaitu mencari dan menarik vas deferens, kemudian lakukan sayatan agar keluar skrotum untuk dipotong. Kemudian yang kelima, saluran tersebut ditutup dengan cara diikat, katerisasi, atau ditutup dengan alat medis. Kemudian yang terakhir, yaitu mengembalikan vas deferens kembali ke dalam skrotum. Sayatan pada skrotum ditutup dan dijahit kembali. Kelebihan vasektomi. Yang pertama, tidak mempengaruhi ereksi, potensi seksual, atau produksi hormon. Vasektomi tidak mempengaruhi kemampuan pria untuk mengalami ereksi atau orgasme, serta tidak mengganggu produksi hormon testosteron. Prosedur ini hanya memotong saluran yang membawa sperma sehingga tidak mempengaruhi fungsi seksual secara keseluruhan. Yang kedua, perlindungan terhadap kehamilan sangat tinggi.
Vasektomi memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam mencegah kehamilan, dengan angka kegagalan yang sangat rendah yaitu sekitar 0,1% hingga 0,15%. Ini menjadikannya salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif. Yang ketiga, dapat digunakan seumur hidup. Vasektomi dianggap sebagai metode kontrasepsi permanen. Setelah prosedur dilakukan, pria tidak perlu khawatir tentang kehamilan yang tidak diinginkan, kecuali jika mereka memutuskan untuk menjalani prosedur reversibilitas. Tetapi prosedur ini tidak selalu berhasil. Yang keempat, tidak mempengaruhi kehidupan seksual laki-laki dan perempuan. Pasangan yang telah menjalani vasektomi biasanya melaporkan bahwa kehidupan seksual mereka tidak terganggu. Vasektomi tidak menyebabkan perubahan pada libido atau kepuasan seksual, sehingga hubungan seksual tetap dapat berlangsung secara normal. Yang kelima, lebih praktis karena hanya diperlukan satu tindakan. Vasektomi adalah prosedur yang biasanya hanya perlu dilakukan sekali. Setelah prosedur, tidak ada kebutuhan untuk metode kontrasepsi tambahan, membuatnya lebih praktis dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang lain yang memerlukan tindakan rutin. Yang keenam, memiliki tingkat kegagalan yang jauh lebih rendah dan lebih efektif. Vasektomi memiliki tingkat kegagalan yang sangat rendah dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya, seperti kondom atau pil KB. Ini menjadikannya pilihan yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Yang ketujuh, lebih hemat karena setiap tindakannya hanya memakan waktu jam. Prosedur vasektomi biasanya berlangsung dalam waktu singkat, seringkali hanya 15 hingga 30 menit, dan dapat dilakukan sebagai prosedur rawat jalan. Ini berarti bahwa pasien tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menjalani prosedur. Yang kedelapan, tidak ada ancaman terhadap nyawa. Vasektomi adalah prosedur yang relatif aman dan jarang menyebabkan komplikasi serius. Resiko yang terkait dengan prosedur ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak prosedur bedah lainnya. Yang kesembilan, pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit. Vasektomi biasanya dilakukan sebagai prosedur rawat jalan. Artinya, pasien dapat pulang pada hari yang sama setelah prosedur tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Kemudian yang terakhir, tidak ada resiko kesehatan. Meskipun seperti semua prosedur medis, vasektomi memiliki resiko secara umum. Resiko kesehatan yang terkait dengan vasektomi dianggap rendah. Komplikasi serius jarang terjadi dan banyak pria dapat menjalani prosedur ini tanpa masalah kesehatan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari vasektomi. Yang pertama, pembadahan harus dilakukan. Vasektomi melibatkan prosedur bedah kecil, meskipun umumnya dianggap aman. Namun, setiap prosedur bedah memiliki risiko komplikasi, seperti pendarahan, infeksi, atau reaksi terhadap anestesi. Yang kedua, pembedahan tidak tersedia bagi orang yang masih ingin mempunyai anak. Vasektomi dirancang sebagai metode kontrasepsi permanen. Meskipun ada prosedur untuk membalikannya, namun keberhasilannya selalu tidak terjamin dan biaya yang diperlukan cukup tinggi. Kemudian, kesuburan dapat dipulihkan melalui pembedahan khusus yang mahal, sulit, dan memerlukan tenaga terampil. Yang keempat yaitu komplikasi. Selain pendarahan, nyeri, dan infeksi, komplikasi lain yang mungkin terjadi termasuk pembentukan granuloma atau benjolan kecil di sekitar bekas sayatan, hematoma, pengumpulan darah, dan juga nyeri kronis. Kemudian ada kemungkinan penularan penyakit secara seksual yang tidak dapat dicegah. Vasektomi hanya mencegah sperma mencapai ovum, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Di sini terdapat contoh kasus, yaitu kasus Anji Manji yang ingin melakukan vasektomi karena vasektomi ini sebagai salah satu syarat yang diminta oleh anaknya agar dia bisa bercerai dengan Wina Natalia. Kasus Anji Manji ini merupakan kasus cenderung etis dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, etika deontologi. Di Indonesia, vasektomi telah diakui secara hukum dan tidak dianggap melanggar peraturan, sehingga tindakan ini dianggap etis. Yang kedua, etika hak. Setiap individu memiliki hak untuk menjalani vasektomi agar tidak memiliki keturunan di masa depan. Yang ketiga, yaitu etika konsekuensi. Resiko yang dihadapi oleh pria yang menjalani vasektomi adalah ketidakmampuan untuk memiliki anak lagi, karena prosedur ini bersifat permanen. Kemudian yang keempat,
Intuisi. Dalam situasi ini, Anji memiliki niat baik untuk melakukan vasektomi, yaitu untuk memenuhi keinginan anaknya agar tidak memiliki anak lagi setelah perceraian. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bioetika khususnya dalam kasus vasektomi. Semoga bisa dimengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.